Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berisikan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Andwi Haikal, lalu yang kedua ada saya sendiri, Hafid Restu Afiantara, dan yang ketiga ada Elvalen Saputra. Baik, langsung saja kita mulai dengan penjelasannya. Langkah pertama, kita buka XAMPP-nya dan nyalakan MySQL. Jika sudah, maka akan muncul tulisan MySQL running di bawah. Setelah itu, buka CMD-nya dan masuk ke MySQL. Untuk sintaks bisa dilihat seperti yang di video atau sesuai dengan di mana kalian menyimpan file XAMPP-nya. Untuk melihat isi seluruh database yang ada di file, kalian bisa ketik show database. Di sini saya ingin membuat database rumah sakit. Ketik use database rumah sakit untuk menggunakan database rumah sakit. Pertama, kita memiliki tabel pasien yang menyimpan informasi pasien. Nomor pasien sebagai kunci utama. Tipe data int digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Nama pasien tipe data varchar 50 digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang maksimum 50 karakter. Lalu alamat pasien tipe data varchar 100 digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang maksimum 100 karakter. Pekerjaan pasien tipe data varchar 50 digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang maksimum 50 karakter. Lalu ada nomor KTP pasien tipe data varchar 20 digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang maksimum 20 karakter. Selanjutnya ada tabel notel pasien menyimpan nomor telepon pasien. Di sini nomor pasien sebagai kunci utama dan kunci asing yang merujuk pada tabel pasien. Tipe data int nomor telepon pasien tipe data varchar 15 digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang maksimum 15 karakter. Berikutnya, tabel pasien underscore BPJS menyimpan informasi pasien yang memiliki BPJS. Nomor pasien sebagai kunci utama dan kunci asing, tipe data int. Nomor BPJS tipe data varchar 20. Jenis BPJS tipe data varchar 20. Tabel pasien underscore non
non_BPJS menyimpan informasi pasien yang tidak memiliki BPJS. Nomor pasien sebagai kunci utama dan kunci asing, tipe data int. Fasilitas kesehatan, tipe data varchar 50. Lalu ada tabel resep untuk menyimpan informasi resep yang diberikan kepada pasien. Nomor resep sebagai kunci utama, tipe data int. Nomor pasien sebagai kunci asing, tipe data int. Tanggal resep, tipe data date. Asal dokter, tipe data varchar 50. Total biaya resep, tipe data desimal 10,2. ID pembayaran sebagai kunci asing, tipe data int. Tabel pegawai untuk menyimpan data informasi pegawai. ID pegawai sebagai kunci utama, tipe data int. Nama pegawai, tipe data varchar 50. Alamat pegawai, tipe data varchar 100. Jabatan pegawai, tipe data varchar 50. Nomor KTP pegawai, tipe data varchar 20. Berikutnya ada tabel pembayaran untuk menampilkan data pembayaran. ID pembayaran sebagai kunci utama, tipe data int. ID pegawai yang melakukan pembayaran sebagai kunci asing yang merujuk ke tabel pegawai, tipe data int. Lalu ada tanggal pembayaran, tipe data date. Jumlah yang dibayar, tipe data desimal 10,2. Sisa piutang, tipe data desimal 10,2. Alter table resep ini adalah perintah untuk mengubah struktur table resep. Add constraint fk_resep bayar. Ini gunanya untuk menambahkan sebuah constraint baru dengan nama fk_resep bayar ke tabel resep.
Lalu ada foreign key ID underscore buyer. Ini menunjukkan bahwa kolom yang ditetapkan sebagai kunci asing adalah kolom ID underscore buyer di tabel resep. Lalu ada reference pembayaran ID underscore buyer. Ini menunjukkan tabel dan kolom yang menjadi referensi untuk kunci asing yang ditetapkan. Tabel no telepon pegawai untuk menyimpan no telepon pegawai. ID pegawai sebagai kunci utama dan kunci asing yang merujuk ke tabel pegawai. Tipe data int nomor telepon pegawai. Tipe data varchar 15. Sekian penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya ada tabel kategori obat. Untuk menampilkan informasi kategori obat memiliki 3 field, yaitu ID kategori obat sebagai primary key dengan tipe data integer, nama kategori obat dengan tipe data varchar memiliki kapasitas 50. Lalu selanjutnya keterangan tambahan dengan tipe data teks. Lalu ada tabel obat. Untuk menampilkan informasi obat memiliki 6 field, yaitu kode obat sebagai primary key dengan tipe data integer, ID kategori obat sebagai foreign key yang merujuk ke tabel kategori obat dengan tipe data integer, merek obat dengan tipe data varchar, harga satuan obat dengan tipe data desimal 10,2, dosis obat dengan tipe data varchar 50, dan jumlah obat dengan tipe data integer. Selanjutnya ada tabel detail obat untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang obat. Ada ID detail obat sebagai primary key dengan penambahan otomatis atau auto increment dengan tipe data integer, nomor resep sebagai foreign key yang merujuk ke tabel resep dengan tipe data integer, kode obat sebagai foreign key yang merujuk ke tabel obat dengan tipe data integer, subtotal harga dengan tipe data desimal 10,2, dan jumlah obat dengan tipe data integer.
Berikutnya ada tabel retur untuk menyimpan informasi tentang retur produk dengan mencatat ID retur dan tanggal retur. ID retur sebagai primary key dengan tipe data integer dan tanggal retur dengan tipe data date. Berikutnya ada tabel detail retur, menyimpan lebih lanjut informasi tentang retur. ID retur sebagai bagian dari kunci utama dengan tipe data integer. ID detail obat sebagai bagian dari primary key dengan tipe data integer. Lalu origin key yang merujuk ke tabel retur melalui kolom ID underscore retur dengan tipe data integer. Lalu berikutnya ada origin key yang merujuk ke tabel detail obat melalui kolom ID detail obat dengan tipe data integer. Jika sudah membuat semua tabel di atas, kita bisa melihat hasilnya dengan mengetik dash lalu nama tabel yang kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Cukup sekian dari kami.